Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, kini memunculkan nama mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai pihak yang diduga memberikan perintah langsung terkait kebijakan tersebut. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat pada Senin, 30 Juni 2025, Tom Lembong mengungkap bahwa keputusan impor gula kristal mentah, GKM, pada 2015 hingga 2016 dilakukan atas instruksi Jokowi untuk menstabilkan harga pangan yang saat itu melonjak tajam. Pengakuan ini memicu spekulasi dan tekanan publik, sekaligus mempertanyakan tanggung jawab hukum atas dugaan kerugian negara senilai 578 miliar rupiah. Latar belakang kasus. Kasus ini bermula pada Oktober 2023 ketika Kejaksaan Agung, Kejagung, mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam kebijakan impor gula di Kementerian Perdagangan pada masa jabatan Tom Lembong, 2015 hingga 2016. Kejagung menetapkan Tom sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024, bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, Charles Sitorus, dengan tuduhan melanggar Pasal 2 Ayat 1, atau Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dugaan kerugian negara mencapai 578 miliar rupiah akibat impor GKM sebanyak 105.000 ton oleh pihak swasta, yang bertentangan dengan keputusan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 yang menyatakan Indonesia surplus gula. Tom Lembong, yang kini menjadi saksi dalam sidang terdakwa Charles Sitorus, mengklaim kebijakan tersebut bukan inisiatif pribadi. Dalam kesaksiannya, ia menyatakan menerima perintah langsung dari Jokowi melalui rapat kabinet dan pertemuan bilateral di Istana Negara serta Istana Bogor. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami menindaklanjuti perintah Presiden untuk meredam gejolak harga pangan, ujar Tom, menambahkan bahwa Jokowi kerap menerima keluhan masyarakat tentang mahalnya harga gula. Detail pengakuan Tom Lembong. Sidang pada 30 Juni 2025 menjadi sorotan ketika Tom Lembong menjelaskan kronologi kebijakan impor gula. Ia menyebut bahwa pada awal masa jabatannya, harga pangan seperti beras, gula, daging sapi, ayam, jagung, dan telur mengalami fluktuasi signifikan. Jokowi, menurut Tom, memerintahkan jajarannya untuk mengambil tindakan segera, termasuk melalui operasi pasar oleh PT PPI. Tom mengaku hanya melanjutkan kebijakan yang telah dimulai oleh pendahulunya, Rahmat Gobel, dengan menugaskan 8 perusahaan untuk mengimpor dan mengelola gula. Kejagung sebelumnya menyatakan bahwa izin impor yang dikeluarkan Tom tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi kementerian terkait melanggar keputusan Menteri Nomor 527 Tahun 2004, yang membatasi impor gula kristal putih hanya untuk BUMN. Namun, Tom membantah motif korupsi, mengklaim tidak menerima keuntungan pribadi dan hanya menjalankan tugas negara. Ia juga menyebut dokumen tembusan kebijakan telah diketahui Menko Perekonomian dan Jokowi, meskipun bukti tertulis seperti nota dinas belum dipresentasikan. Reaksi publik dan media sosial. Pengakuan Tom Lembong memicu reaksi beragam di kalangan publik. Di media sosial, tagar seperti Jokowi terlibat dan korupsi gula menjadi trending pada 30 Juni 2025. Sebagian warganet mendukung narasi Tom, menyebut Jokowi harus bertanggung jawab sebagai pemberi perintah, dengan komentar seperti, jika Tom hanya eksekutor, kenapa Jokowi aman saja? Dan, ini bukti kekuasaan melindungi diri sendiri. Namun, ada pula yang skeptis, mempertanyakan kredibilitas Tom yang kini menjadi oposisi setelah mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sentimen di X menunjukkan polarisasi tajam. Pendukung Jokowi menilai tuduhan ini sebagai strategi politik Partai Demokrat untuk menyerang warisan pemerintahannya, sementara kritikus menuntut Kejagung memanggil Jokowi sebagai saksi. Namun, tanpa bukti konkret seperti rekaman atau dokumen resmi, narasi ini tetap spekulatif dan bergantung pada kesaksian Tom. Tanggapan resmi dan tantangan hukum. Hingga 30 Juni 2025, Jokowi belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Kejagung, melalui Kapus Penkum Harli Siregar, menyatakan bahwa keputusan memanggil saksi, termasuk mantan presiden, berada di tangan majelis hakim. Kami menghormati independensi pengadilan, ujar Harli, menolak berkomentar lebih lanjut. Ahli Hukum Administrasi Negara Wiryawan Chandra, yang menjadi saksi ahli pada 23 Juni 2025, mendukung usulan agar Jokowi dihadirkan untuk memperjelas posisi pemberi perintah, dengan alasan tanggung jawab primer ada pada presiden dalam sistem hierarki pemerintahan. Tantangan utama dalam kasus ini adalah kurangnya bukti dokumenter yang menghubungkan Jokowi secara langsung dengan kebijakan impor. Meskipun Tom menyebut rapat kabinet dan pertemuan bilateral, Kejagung belum menemukan alat bukti seperti surat resmi atau rekaman yang menguatkan klaim tersebut.
Hal ini mempersulit penegakan hukum terhadap figur tinggi seperti mantan presiden, yang dilindungi oleh protokol khusus pasca jabatan. Implikasi politik dan hukum. Kasus ini memperdalam ketegangan politik pasca kepresidenan Jokowi. Tom Lembong, yang pernah menjadi penasehat ekonomi Jokowi pada 2013 dan mendukungnya di awal karir kepresidenan, kini berpaling menjadi kritikus keras, terutama setelah bergabung dengan tim pemenangan Anies Baswedan pada 2024. Analis politik dari Universitas Indonesia, Ari Sujito, menyebut kasus ini dapat digunakan untuk melemahkan legitimasi Jokowi, terutama menjelang pemilu lokal 2026. Ini bagian dari narasi oposisi untuk menyerang jejak pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Dari sisi hukum, pengakuan Tom membuka peluang revisi dakwaan atau perluasan penyidikan. Jika terbukti ada perintah langsung dari Jokowi, tanggung jawab dapat bergeser dari eksekutor ke pengambil kebijakan. Namun, tanpa bukti kuat, kasus ini berisiko dianggap sebagai politisasi hukum, sebagaimana diungkapkan kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, yang menyebut kliennya menjadi korban kriminalisasi. Prospek ke depan. Prospek penyelesaian kasus bergantung pada keputusan majelis hakim apakah Jokowi akan dipanggil sebagai saksi. Jika iya, ini akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap mantan pemimpin tinggi di Indonesia. Ahli hukum Yusril Ihza Mahendra menilai panggilan tersebut sulit dilakukan tanpa bukti konkret, mengingat status Jokowi sebagai figur publik yang masih berpengaruh. Harus ada dokumen atau saksi lain yang menguatkan, katanya. Jika kasus tetap fokus pada Tom Lembong, vonis terhadapnya dapat menjadi penutup sementara, dengan ancaman hukuman seumur hidup. Namun, jika bukti baru muncul, ini bisa memicu gelombang investigasi lebih luas terhadap kebijakan pangan era Jokowi, termasuk keterlibatan Menteri Perdagangan lain seperti Rahmat Gobel dan Engartias Tolukita, yang juga disebut melakukan impor tanpa prosedur ketat. Kasus korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong kini menjadi sorotan nasional setelah nama Jokowi terseret sebagai pemberi perintah. Pengakuan Tom bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden membuka debat tentang tanggung jawab hukum dan politik. Meski didukung narasi kuat dari kesaksian Tom, kurangnya bukti dokumenter menjadikan kasus ini kompleks dan penuh spekulasi. Di tengah polarisasi publik dan tekanan hukum, kebenaran tetap menjadi ujian bagi integritas sistem peradilan Indonesia.